Dukanya itu gini, untuk teman-teman yang dari negara lain, ya namanya karakter orang, kadang kan kita nggak sesuai dengan karakter kita nih. Kadang kakak dan adik pun bisa berantem, apalagi apalagi lain negara, lain budaya, lain daerah, itu wajar. Cuman kita tetap harus fokusnya ke Saudi Arabia itu kenapa ya, mau apa, jadi tujuannya apa. Jadi kita tetap tujuannya udah. Kalau orang yang rese, orang apapun dari negara mana, dari daerah mana, itu nggak masalah. Yang penting ya, kita tetap baik sama orangnya, nggak berpikir aneh-aneh. Orang ngomongin kita apa itu nggak apa-apa, biarin aja, oke? Jadi tetap fokus aja. Karena kalau di sini itu kita tuh pakai nama Indonesia, itu perawat itu loh Indonesia, si Ayu gini. Nah, jadi dari negara lain tuh kadang kan apa ya namanya, dibilang saingan pun enggak, cuman jadi banyak sih yang sedikit-sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, ahlan wassalam. Ketemu lagi dengan saya Ayu Pratiwi, perawat Riyadh, Saudi Arabia. Kali ini saya akan memberitahu kalian tentang suka dukanya bekerja di Arab Saudi, khususnya menjadi perawat di Arab Saudi. Karena banyak yang request ke saya, tanya ke saya, Kak, enak gak sih kerja di Arab Saudi? Kak, gimana sih suka dukanya di sana? Ya namanya hidup itu pasti ada suka ada dukanya. Kalau kata orang Jawa itu wang sinawang ya, wang sinawang. Jadi belum tentu apa yang kamu lihat itu apa yang kamu pikirkan. Sekali ini saya akan memberitahu kalian suka dan dukanya. Pertama kali saya akan memberitahu kalian itu dukanya dulu ya. Karena kalau senangnya dulu nanti dukanya malah kecewa. Jadi dukanya dulu. Suka duka di Arab Saudi, pertama dukanya jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, jauh dari keluarga besar. Kita di sini benar-benar sendirian, nggak ada keluarga di sini, kan jauh Indonesia ke Saudi Arabia. Tapi tenang, di Arab Saudi ini apalagi zaman sekarang ini ada internet. Jadi alhamdulillah teknologi itu udah canggih, jadi bisa video callan. Tapi video callan di sini pakai IMO ya, karena di sini di Saudi Arabia aplikasi WhatsApp ini diblokir khusus buat video call dan telepon. Tapi kalau untuk chat via WhatsApp ini masih bisa. Tapi saya biasanya dengan keluarga saya dan teman-teman saya itu memakai aplikasi IMO. Nanti download aja di aplikasi di Play Store atau di App Store ada IMO. Bisa juga menelpon di Instagram atau di Messenger juga bisa, Line juga bisa. Terus jauh dari keluarga, tapi tenang juga di sini ada teman-teman dari Indonesia, sesama dari Indonesia, tapi lain daerah. Saya dan teman saya cuma orang dua yang sama-sama dari Palembang. Dan cuma saya dan teman saya juga dari Yogyakarta, tapi udah exit sekarang. Jadi alhamdulillah di sini kita rame. Di asrama saya ini sekitar 10-12 orang orang Indonesia yang di sekeliling saya. Tapi kalau di rumah sakit ini, di klinik ini sekitar 2 orang dengan saya 3 orang. Orang Padang dan orang Palembang. Alhamdulillah. Terus yang kedua, dukanya itu kangen makanan Indonesia. Kalau pengen makanan Indonesia itu harus buat sendiri. Ya, untungnya lagi ada internet, bisa lihat Google atau nelpon orang tua, nelpon ibu, Bu ini gimana sih cara buatnya, seperti itu. Ada sih makanan Indonesia, tapi mahal. Bakso aja 25 real, sekitar 100.000. Dan bahan-bahan di sini juga sebenarnya lengkap. Alhamdulillahnya saya deket sama Bakalah atau warung Indonesia yang buka di Arab Saudi. Alhamdulillah dekat, jadi tinggal telepon nanti buka apa enggak, saya butuh ini ada apa enggak, nanti bisa. Alhamdulillah deket, jalan kaki pun saya bisa ke warung Indonesia. Alhamdulillah. Terus kalau makanan di Indonesia ini
Terus makanan Indonesia di Arab Saudi ini di Bakalah ini sangat mahal. Contohnya saja kangkung. Kangkung ini 5 real 2 kebat. Dari satu kebatnya 10.000 sampai 15.000, ada yang 20.000. Tergantung Bakalahnya. Ini tempe 5 real sekitar 20.000 sekotak seperti ini. Nih. Ini 20.000, biasanya cuma 4.000 di Indonesia. Jadi kalau di sini tuh makanan Indonesia tuh sangat mahal, tapi ya karena kangen makanan Indonesia, harus makanan Indonesia itu wajib karena rasanya dan nggak bisa ngalahin makanan di Arab Saudi. Makanan Indonesia juara. Terus ketiga, kangen Indonesia, suasana Indonesia. Kalau makan di pinggir jalan, di pecel lele, ada suara pengamen, ada suara motor mobil seliwar-seliwur, terus ada suara tukang bakso lewat, tukang somai, terus tukang bang yang putu itu, ya Allah, itu yang dikangenin. Makanya kemarin pas saya pulang vacation, yang saya cari itu kue putu, dan jarang sekali sudah ada yang menjual kue putu. Terus kalau di Jogja itu tiap pagi ada namanya bakpao keliling gitu. Suaranya aduh, kangen banget suasana seperti itu. Ini yang dukanya sih di situ. Jadi kadang kangennya sih. Bukan homesick ya, jadi ngerasa kangen suasananya. Kalau homesick udah nggak lagi, awal-awal aja homesick. Terus keempat, kalau perempuan di Arab Saudi itu tidak bisa keluar sendirian, harus ada temannya, minimal 2 orang. Karena di sini kan Arab Saudi itu sangat menjaga perempuan, jadi takut kalau ada orang jahat, orang iseng. Jadi cewek ini, perempuan ini sangat-sangat dihargai di Saudi Arabia. Tapi kitanya yang susah buat keluar kemana-mana, itu nggak bebas karena semuanya itu perempuan, semuanya laki-laki, nggak boleh perempuan yang ngapa-ngapain itu nggak boleh perempuan. Tapi alhamdulillah kebijakan Pangeran Muhammad bin Salman 2018 habis Lebaran sekitar bulan Agustus itu semuanya berubah. Perempuan boleh nyetir mobil, perempuan boleh memakai abaya yang warna-warni asalkan pakai baju yang tertutup, tetap syar'i ya. Itu. Boleh menonton bioskop, boleh menonton pertandingan bola, alhamdulillahnya di situ. Kelima, terus tidak bebas seperti di Indonesia, bisa pergi kemana-mana, beraktivitas dan kerja di tempat lain. Kalau di Saudi Arabia itu kita kerja cuman hanya di satu rumah sakit ini, nggak bisa kemana-mana. Kalau di Indonesia kan bisa kan, itu yang susah sayangnya, karena biasanya kerja terus ngapain lagi aktivitasnya. Kemana-mana tuh susah, nggak bisa kita keluar tiap hari, harus izin dengan kepala perawatnya, lalu ke bagian direkturnya. Jadi ribet kalau di sini mau keluar. Itu dukanya di sini, karena pas lagi butuh sesuatu itu yang susah kitanya. Harus izin ke sini dulu, harus lama. Mau pergi hari Jumat, izinnya hari Senin, kadang hari Sabtu izinnya. Jadi 1 mingguan izinnya. Tapi kalau emergency penting banget ya bisa keluar, cuman tanggung jawab sendiri. Kita naik taksi bersama teman, kadang teman juga nggak bisa nemenin kita karena ada kerja, ada dinas, jadi susah. Terus kadang ada saja orang jahat. Nah ya ini, kadang ada orang jahat di mana aja. Orang jahat tuh ada. Abu Lahab, Abu Jahal itu ada ya. Jadi bukannya di Indonesia ya orang jahat, di Arab Saudi pun ada orang jahat. Kalau di Arab Saudi ini, kalau orangnya baik, masya Allah tabarakallah, baiknya seperti malaikat. Tapi kalau jahatnya, ya Allah, jahatnya benar-benar jahat kayak Dajjal kalau saya bilangnya gitu. Karena kadang tuh bikin kesel juga, kadang ada orang-orang yang ya udahlah cuekin aja gitu, dan istighfar, astagfirullahaladzim, sabarin aja. Dan di Saudi itu kita harus sabar ya, jadi emosi kita tuh terkontrol. Kalau ada apa-apa di Saudi Arabia itu bahaya. Kita yang temperamental, yang emosional, bahaya di Saudi Arabia. Karena orang di sini keras-keras, ngomongnya keras. Kalau kita orang Palembang aja keras ngomong, tapi ini lebih keras lagi ngomongnya. Jadi
bener-bener ya, kalau orang jahat orang baik itu di mana aja pasti ada ya. Walaupun di Mekah sekalipun, saya pernah umroh, teman saya ketemu orang yang sangat amat jahat, diperlakukan tidak baik, itu saya pernah ketemu. Jadi tuh dimanapun ya, jadi jangan berpikir takutnya di Indonesia orangnya jahat, di Saudi Arabia takutnya orangnya jahat semua kayak di film-film, kayak di berita-berita memukul. Enggak semuanya. Untuk kita kerja pun di profesional ya, di jobnya profesional. Jadi tergantung kitanya, balik ke kitanya. Kalau kita baik, kalau kita benar, insya Allah kita akan dilindungi dan akan dikelilingi sama orang-orang yang baik. Alhamdulillah saya punya teman-teman orang yang baik-baik, dokter yang baik, alhamdulillah, masya Allah. Terus harus bisa mandiri. Nah ini kalau di sini kan dukanya gini, kalau ada sesuatu, ada saat kita harus menentukan hari ini juga, sekarang juga, dan kadang kan kita susah karena kita sendiri nih, jadi harus mandiri, terus masak sendiri, harus nyuci sendiri. Kalau juga dulu kan saya laundry ya, 1 kilo itu cuma 1.500 dulu, sekitar 2.000 paling yang paling cepat tuh ada yang 3.000 itu paling murah banget kan, sebulan bisa cuman 100.000 buat pengeluaran nyuci baju. Di sini kalau nyuci baju ya harus nyuci sendiri, masak sendiri, itu harus mandiri di sini. Tapi ini plusnya di sini tuh kita bisa manajemen keuangan, manajemen semuanya di sini. Kalau ada masalah kita nyelesain sendiri, nggak mungkin kita selalu nelpon orang tua, nelponin siapa buat menyelesaikan masalah kita, kan nggak mungkin. Jadi kita yang harus benar-benar mandiri, alhamdulillah. Tapi ada duka dan suka ya ini, berarti. Terus ya ini yang saya sangat amat kesel di Saudi Arabia karena cuacanya. Ini tadi yang ke-9, cuacanya ini sangat panas. Sekarang ini sekitar 39, 40, pernah sampai 52 derajat Celcius, panas. Terus tangan ini kering, terus ini dia udah kering ini. Kalau dingin, masya Allah dinginnya minta ampun. Tapi saya lebih suka itu pas winter ya, pas musim dingin daripada musim summer sekarang. Panasnya ini pernah saya alergi karena matahari, tapi alhamdulillah sudah terbiasa. Walaupun panasnya benar-benar sangat panas. Terus bahasa, ini bahasa yang dukanya itu alhamdulillah saya bisa satu rumah sakit dengan teman-teman orang Indonesia. Ada yang tidak bisa ngomong bahasa Indonesia di tempat kerja karena nggak ada orang Indonesia. Alhamdulillah saya bisa satu rumah sakit dengan teman-teman yang orang Indonesia, bertiga sama saya. Terus di asrama juga pun saya ada sekitar 12 sampai 12 orang yang orang Indonesia di asrama saya. Jadi saya masih bisa berbahasa Indonesia. Tapi kalau di tempat lain, ya Allah, ada yang nggak bisa berbahasa Indonesia karena teman-temannya orang India, orang Filipina, orang Sudan, orang Pakistan, orang Mesir, orang Arab, seperti itu. Jadi nggak bisa berbahasa Indonesia, itu dukanya di sini. Terus kalau di sini dukanya kita nggak bisa pakai baju, oke lah pakai baju syar'i, tapi ada baju yang itu udah syar'i menurut Indonesia, tapi di sini nggak syar'i, kayak pakai rok, itu kan syar'i juga, tapi di sini nggak bisa pakai rok. Jadi benar-benar harus ikutin di sini ya, budaya di sini ya. Tapi ya emang itu ada baiknya juga sih. Jadi kita seperti bunglon itu kan dimana tempat di mana warna itu warna merah, kita kan berubah jadi warna merah. Karena warna hitam kita kan berubah jadi warna hitam. Tapi tetap harus benar-benar sesuai dengan budaya di sini. Oke, seperti itu. Terus shock kultur. Nah ini saya kering nih. Shock kultur itu gini, dukanya gini. Shock kultur gini. Pertama kali saya ketemu sama orang luar negeri, orang lain dari negara lain selain Saudi Arabia, dari Indonesia. Ada aja teman-teman yang budayanya seperti ini ya, berbeda dengan saya. Jadi saya kaget, dan kadang kan tidak sesuai dengan budaya kita. Seperti gini, kalau orang sini megang kepala itu nggak masalah. Kalau kita kan ini udah difitrahin, ini nggak boleh, ini pamali, ini. Di sini tuh megang kepala itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya kalau di Indonesia, tempat negara saya itu tidak boleh memegang kepala gitu. Saya beri penjelasan ke mereka.
Jadi banyak budaya-budaya yang saya pikir berbeda dengan budaya Indonesia. Terus bukannya itu gini, untuk teman-teman yang dari negara lain, ya namanya karakter orang, kadang kan kita nggak sesuai dengan karakter kita nih. Kadang kakak dan adik pun bisa berantem, apalagi apalagi lain negara, lain budaya, lain daerah, itu wajar. Cuman kita tetap harus fokusnya ke Saudi Arabia itu kenapa ya, mau apa, jadi tujuannya apa. Jadi kita tetap tujuannya udah, kalau orang yang rese, orang apapun dari negara mana, dari daerah mana, itu nggak masalah. Yang penting ya, kita tetap baik sama orangnya, nggak berpikir aneh-aneh. Orang mau ngomongin kita apa itu nggak apa-apa, biarin aja, oke? Jadi tetap fokus aja. Karena kalau di sini itu kita tuh pakai nama Indonesia, itu perawat itu loh Indonesia, si Ayu gini. Nah, jadi dari negara lain tuh kadang apa ya namanya, dibilang saingan pun enggak, cuman jadi banyak sih yang sedikit-sedikit tuh orang Filipina tuh, itu loh orang Sudan tuh, oh itu orang India, itu orang Indonesia. Jadi ya wajar lah kalau kadang ada salah paham atau gimana itu wajar. Jadi dimaklumin aja, dan kitanya tetap harus fokus ke niat awal kita ya. Jadi semua masalah itu tidak kita pusingkan seperti itu. Oke, ini yang ditunggu-tunggu, sukanya itu yang pertama, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, bisa haji. Alhamdulillah, tahun kedua saya di sini saya bisa haji, nggak perlu nunggu berpuluh-puluh tahun, nggak harus mengeluarkan uang yang banyak. Alhamdulillah, itu sukanya di sini. Tapi ada juga teman-teman yang tidak bisa haji ya di sini karena tidak diizinkan dengan rumah sakitnya. Jadi tergantung nasib masing-masing ya. Terus kedua, bisa umroh berkali-kali, bahkan bisa membadalkan orang yang sudah meninggal, keluarga kita atau teman kita yang sudah meninggal. Tapi ya tadi lagi ada juga teman-teman yang sudah sampai Saudi Arabia belum dipanggil sama Allah, belum diizinkan sama Allah, belum diizinkan sama rumah sakitnya, kliniknya, belum bisa juga umroh. Bahkan ada yang udah pulang pengen ke Arab Saudi lagi karena belum umroh gitu. Terus ketiga, bisa mengajak kedua orang tua kita umroh. Alhamdulillah, kalau misalkan kita udah di Saudi Arabia, sudah umroh, sudah haji, kita mengajak orang tua kita, alhamdulillah bisa. Insya Allah saya juga akan mengajak kedua orang tua saya bisa ke sini untuk menunaikan ibadah umroh. Amin ya robbal alamin. Doakan semuanya semoga dilancarkan. Jadi itu sukanya. Lalu kalau di sini sukanya itu fasilitas ya. Fasilitas di sini alhamdulillah sangat amat cukup. Saya bersyukur karena banyak teman-teman juga yang tidak seberuntung saya, dan ada juga yang lebih dari saya, jadi saya lebih bersyukur. Ada teman-teman yang lain fasilitasnya dapat swimming pool, dapat juga fitness, tapi di sini kan saya nggak dapat, cuma dapat supir, terus fasilitasnya asrama. Terus fasilitas asrama pun gitu lengkap, AC, shower, kulkas, kompor, gas pun kita didapat dari rumah sakit ya, hanya air aja. Di sini pun nggak beli listrik, jadi alhamdulillah enak banget di sini tempat saya ya, alhamdulillah. Dan ada teman-teman yang lain yang nggak seberuntung saya, ada yang tempat tidurnya nggak layak, dan saya nggak pernah berpikiran oh saya nggak dapat yang dapat fitness, nggak dapat yang swimming pool. Ya udah bersyukur aja, alhamdulillah udah dikasih sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Karena kadang juga yang udah ada swimming pool, udah ada tempat fitnessnya, kadang kan nggak ada waktu karena kerja terus, jadi percuma. Alhamdulillah dinikmatin aja. Terus ketemu sama teman baru ya, alhamdulillah sukanya di sini kita ketemu sama teman-teman yang baru dari India, dari Filipina, dari Sudan. Kita ketemu teman-teman baru, ketemu belajar bahasa baru selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Filipina, bahasa Sudan, bahasa India. Jadi kita tahu nih bahasa-bahasa yang mereka pakai. Jadi alhamdulillahnya itu punya teman-teman baru. Kadang-kadang ada teman saya yang udah exit masih hubungin saya. Jadi yang dari Filipina udah pulang ke Filipina, ayo kapan pulang ke Indonesia, aku mau liburan ke Indonesia. Udah alhamdulillah. Jadi dia pengen ke Bali. Kalau orang sini senangnya Bali, taunya Bali. Jadi ada teman saya yang dari Filipina
kapan kamu pulang, rumah kamu dekat nggak sama Bali. Jadi mereka excitednya luar biasa sama Indonesia ya. Terus dapat pengalaman baru tadi, makanan baru, dapat kita mencoba makanan dari lain negara, jadi dari India, dari Sudan, dari Filipina. Dan makanan Filipina dan Indonesia itu alhamdulillahnya hampir sama, tesnya tuh hampir sama, alhamdulillah. Terus yang terakhir sukanya itu kita punya waktu untuk jalan-jalan ke daerah lain. Kita alhamdulillah bisa ziarah, seperti saya bisa ke Madinah, bisa ziarah ke situ, bisa pergi ke Jabal Uhud. Di situ pun ada sejarahnya. Jabal Uhud itu tadi tempat berperang di Jabal Uhud, perang Uhud. Terus apalagi ya, ke Nabawi, ke Masjid Nabawi, yang di situ ada makam Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah itu saya senang belajar sejarah yang emang di tempatnya. Kita kan kadang baca nih sejarahnya di sini, tapi kita nggak tahu tempatnya di mana. Jadi kita belajar di tempatnya, langsung ke tempatnya, seperti itu. Itu suka saya. Tapi ini suka saya dan suka dukanya teman-teman yang lain itu berbeda ya. Jadi tidak harus oh enak ya tempat Mbak Ayu, tempat Kak Ayu enak ya. Ya alhamdulillah saya dapat rezekinya, alhamdulillah. Tapi ada teman-teman yang kurang beruntung dari saya, ada juga yang lebih beruntung dari saya. Jadi setiap yang bekerja di Arab Saudi itu dan tempatnya berbeda pun dapat fasilitas dan suka duka dan permasalahannya pun berbeda-beda ya. Oke, sekian dulu dari saya, suka dukanya di Arab Saudi. Semoga teman-teman yang ingin kerja di Arab Saudi itu harus benar-benar yakin ya sebelum berangkat ke Saudi Arabia. Jangan sampai ke Saudi Arabia nanti menyesal, karena kita nggak bisa nih sampai di Arab Saudi terus nggak betah terus pulang, nggak bisa. Harus menyelesaikan kontrak dulu ya sampai selesai. Kalau kita pulang sebelum kontrak selesai itu kena penalti dan itu biayanya mahal ya. Jadi benar-benar sebelum kita ke Arab Saudi ini harus benar-benar kita istikharoh, yakinkan diri apa benar kita ini mau ke Arab Saudi dan tujuan kita nih apa. Jadi kita benar-benar harus yakin kerjanya di Arab Saudi itu di mana, rumah sakitnya di mana, kliniknya di mana, udah terdaftar belum PT-nya. Jadi dicari benar-benar ya, di PK-nya benar-benar harus diteliti ya, karena banyak kejadian teman-teman yang kerja di PK 8 jam dikerjakan di sini kerjanya 12 jam. Ada yang gajinya sekian, nanti sampai sini itu dipotong atau tidak sesuai dengan PK-nya. Jadi teman-teman itu harus teliti, jangan tergiur dengan agensi atau rumah sakit yang bilang ini gajinya sekian, oke? Harus tetap dicek di BNP 2 TKI, oke? Bisa dikirim email di BNP 2 TKI atau mencari di website yang di video sebelumnya saya buat. Di situ ada semua PT, agensi, PT TKIS yang terdaftar ya. Oke, buat teman-teman semangat terus, jangan pernah putus asa. Nggak usah pikirin yang orang bilang tentang Arab Saudi jelek-jeleknya. Kalau niatnya bagus, insya Allah saya mendukung juga buat teman-teman, karena ini mungkin rezeki kalian, mungkin jalan kalian untuk bisa mengubah hidup kalian atau bisa menggapai mimpi-mimpi kalian. Pengalaman kalian itu beda-beda ya untuk teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan atau terlalu cepat saya berbicara, saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum. Wassalam.